Shalom, kita bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo. Pada hari ini Kamis 2 November 2023. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Matius pasal 7 ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Dalam bahasa Batak, alai saya nama jalo do nasa nama ngido, saya na jupangan do na mga lului, say na kapod do, di na manuktuki. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus mengajak kita untuk selalu berdoa kepada Bapa di surga. Karena doa akan menjadi alat komunikasi kita dengan Tuhan. Dunia teknologi pada zaman ini berupaya membangun teknologi informasi yang secanggih-canggihnya, sehingga komunikasi ke seluruh dunia seperti berada pada genggaman kita. Namun suatu hal yang harus disadari oleh orang Kristen, alat komunikasi yang tercanggih dari zaman ke zaman adalah doa. Doa tidak pernah ketinggalan zaman dan ketinggalan teknologi. Karena melalui doa satu-satunya kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita dapat menyampaikan ucapan syukur, permohonan ataupun permintaan, mohon pengampunan dosa, karena kita percaya Tuhan akan mendengarkan kita. Menurut Martin Luther, tokoh reformasi gereja, mengatakan doa adalah nafas hidup orang Kristen, di mana doa kita ibarat kita bernapas hampir di setiap detik agar oksigen dapat mengalir ke seluruh tubuh kita. Tanpa oksigen yang kita hirup akan membuat tubuh kita lemas, bahkan menjadi mati. Hubungan kita dengan Tuhan demikian adanya. Jika tubuh butuh oksigen setiap saat, maka kita juga butuh kehadiran Tuhan di setiap saat. Tanpa hubungan yang baik dengan Tuhan, kita tidak akan mendapat kehidupan yang lebih baik, tenang, dan damai. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nas hari ini mengandung makna bahwa umat Kristiani yang mencari Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan menaati kehendaknya akan mendapatkan bagian atau berkat yang Tuhan sediakan sesuai dengan rancangannya. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa dan penuh dengan belas kasih. Dia mengetahui apa yang diperlukan kepada anak-anaknya. Tuhan Yesus tidak pernah salah dalam menjawab doa-doa umat yang tekun mencari Dia. Ayat Alkitab ini dilanjutkan dengan analogi ayah dan anak di ayat 9-11, di mana seorang ayah tidak akan memberikan batu kepada anak yang meminta roti, dan tidak akan memberikan ular kepada anak yang meminta ikan. Analogi ini menegaskan bahwa Tuhan Yesus sama seperti seorang ayah yang penuh kasih. Dia tidak akan memberikan yang buruk untuk anak-anaknya. Dia akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tentu doa kita penuh dengan pengharapan di mana Tuhan akan menjawabnya. Seorang bijak menggambarkan tentang pengharapan. Hidup ini merupakan sebuah perjalanan yang panjang yang dilalui setiap orang. Seseorang yang sedang berjalan, seandainya kita mengambil tenaganya, dia akan selalu berjalan walaupun akan melambat. Selanjutnya dalam perjalanannya, seandainya kita mengambil modal hidupnya, atau usahanya, atau hartanya, dia akan tetap berjalan walaupun mungkin sudah tertatih-tatih
atau bahkan merangkak. Seandainya kita mengambil pengharapannya, dia akan berhenti sama sekali. Artinya, setiap yang memiliki pengharapan, baginya ada pintu untuk dibuka jika selalu diketuk. Dia akan menerima jika selalu meminta. Dan dia akan mendapat jika selalu mencari. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Panjatkan permohonanmu dengan pengharapan. Pada waktunya, Tuhan akan menjawab. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, yang akan mendengar doa dan permohonan kami, mampukan kami agar selalu hidup dalam pengharapan. Karena pada waktunya, Tuhan akan menjawab doa permohonan kami. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.